Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video saya ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan PPG-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan UP. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Soal nomor 51. Keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan. Selain itu masalah teknis saja. Pemberian modal kepada mustahik zakat sebagai modal usaha berarti memberikan perhatian kepada mustahik untuk hidup lebih layak dan memiliki beberapa bentuk distribusinya. Zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam disebut distribusi bersifat A. Produktif kreatif, B. Konsumtif kreatif, C. Konsumtif tradisional, D. Konsumtif kreatif, E. Produktif tradisional. Jawabannya adalah C. Konsumtif tradisional. Soal nomor 52. Berhak menerima sudah cukup jelas diinformasikan oleh Al-Quran secara tekstual. Istilah masjid tidak terdapat dalam kelompok yang 8 tersebut. Inilah yang menimbulkan permasalahan. Apakah zakat dapat disalurkan untuk pembangunan dan pemugaran masjid atau mushola? Para ulama sepakat bahwa masjid atau mushola berhak menerima zakat, termasuk kepada kategori A. Sabilillah, B. Mu'allaf, C. Fi sabilillah, D. Amil, E. Gharim. Jawabannya adalah A. Sabilillah. Soal nomor 53. Suatu pemikiran yang dilakukan bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan jika ia memaksakan diri untuk menikah akan mengkhianati istrinya atau suaminya, baik dalam pemberian nafkah lahiriah maupun batiniah, sehingga dengan perkawinan itu hak-hak istri atau suami tidak dipengaruhi. Nikah seperti ini hukumnya A. Sunnah, B. Mubah, C. Makruh, D. Haram, E. Wajib. Jawabannya adalah D. Haram. Soal nomor 54. Kedudukan nikah dalam Islam merupakan syariat yang terkandung di dalamnya nilai-nilai ibadah. Dalam Islam seorang suami boleh memiliki istri satu atau lebih. Sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tersebut disebut A. Triogami, B. Hexagomi, C. Monogami, D. Poligami, E. Andragomi. Jawabannya adalah monogami. Soal nomor 55. Kedudukan nikah dalam Islam merupakan syariat yang terkandung di dalamnya nilai-nilai ibadah. Dalam Islam seorang suami boleh memiliki istri satu atau lebih. Berikut ini yang tidak termaksud alasan bagi seorang suami untuk berpoligami adalah A. Suami merasa bangga memiliki istri lebih dari satu, B. Suami memiliki oversex sementara istrinya memiliki kelemahan dalam hal seks, C. Jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki khususnya setelah terjadi peperangan, D. Istri memiliki penyakit yang tidak mungkin memiliki keturunan, E. Istrinya mandul dan tidak dapat memberikan keturunan. Jawabannya adalah suami merasa bangga memiliki
istri lebih dari satu. Soal nomor 56. Nikah mut'ah secara terminologi yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang tertentu pula. Pengertian nikah mut'ah dikemukakan oleh A. Imam Syafi'i, B. Yusuf Qaradawi, C. Hasan al-Banna, D. Jumhur ulama, E. Imam Hanafi. Jawabannya adalah Yusuf Qaradawi, yaitu B. Soal nomor 57. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya. 2. Membantu para nasabah yang membutuhkan bantuan dengan kerjasama. 3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 4. Dapat bantuan dengan cepat tanpa urusan administrasi yang berbelit-belit. 5. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pernyataan di atas yang merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 2, 3, 4, D. 1, 3, 5, E. 3, 4, 5. Jawabannya adalah 1, 3, 5. Satunya Satu, menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan, atau bentuk lainnya. 3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 5. Yaitu menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Itu dia. Soal nomor 58. Ulama yang berpendapat bahwa bunga deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar persentasenya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam adalah A. Said Rashid Ridho, B. Said Jabir, C. Said Tantawi, D. Said Hawa, E. Said Mufti. Jawabannya adalah Said Tantawi. Soal nomor 59. Adanya tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa risiko sebagai imbalan
dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam disebut jenis A. riba qard, B. riba jahiliyah, C. riba yad, D. riba nasyah, E. riba padal. Jawabannya adalah riba nasyah. Soal nomor 60. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah: A. Pungutan itu pada hakikatnya bisa dikategorikan bunga seperti bunga bank. B. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun mengharamkan pi karena berarti itu kelebihan. C. Ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa pi bukan termasuk riba, oleh karena itu hukumnya boleh. D. Bunga bank pada hakikatnya tidak sama dengan pi dan keduanya memiliki status hukum yang berbeda. E. Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Jawabannya adalah D. Bunga bank pada hakikatnya tidak sama dengan pi dan keduanya memiliki status hukum yang berbeda.